kebiasaan yang dilakukan oleh mayoritas kaum muslimin di belahan dunia ini memberikan jeda antara sahur dengan adzan, kadang 5 menit, kadang 7 menit, kadang 10 menit, yang disebut dengan imsak. Hal ini dipersoalkan oleh ulama. Karena bertentangan dengan dalil. Bahkan Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Barinya, demikian itu termasuk bid'atul munkaratul, suatu bid'ah yang munkar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Masalah ucapan Pak Zainal ini sebetulnya tidak perlu kita tanggapi serius. Artinya konten ini tentu bukan semata-mata menanggapi ocehan-ocehan seperti ini. Ya, kita tahu orang-orang seperti ini klaim dipersoalkan para ulama, bertentangan dengan dalil. Padahal ya siapa ulamanya juga tidak jelas. Bertentangan dengan dalil juga, dalil yang mana tidak jelas. Jadi rasanya sayang sekali kalau saya buat konten isinya kitab ternyata hanya untuk membantah Pak Zainal. Enggak lah, Pak Zainal tidak perlu dibantah. Cukup kita waras, kita sudah tahu mana tai kucing, mana coklat. Begitu aja ya. Jadi ini ada hadis Nabi berkaitan dengan tradisi imsak atau mengambil jarak, jeda atau tempo waktu antara terakhir makan sahur atau berhenti sahur dengan sholat. Nah, ini sebetulnya sudah sering dikaji, tapi kali ini saya sampaikan kajian yang mungkin lebih detail. Ya, jadi ini butuh sedikit fokus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada dalam Fathul Bari ketika mensyarah hadis sahih Imam Bukhari. Ini Fathul Bari yang Ibnu Hajar Al-Asqalani Al-Hafidh. Karena ada juga Fathul Bari yang karya Imam Ibnu Rajab Al-Hafidh juga, mazhab Hambali. Hadis nomor 1874. Babu qadri kam bainas sahuri wa sholatil fajri. Bab tentang ukuran berapa antara makan sahur dan sholat fajar, sholat subuh ya. Karena ini ukuran antara dua hal, berarti ini bukan jarak ya, tetapi waktu, tempo ya. Haddasana Muslim bin Ibrahim qala haddasana Hisham qala haddasana Qatadah an Anasin an Zaid bin Sabit qala. Tolong diperhatikan ya, ini hadis musnadnya Zaid bin Sabit. Artinya ini Zaid bin Sabit bercerita tentang Rasulullah. Nah, itu berarti musnadnya Zaid bin Sabit. Kalau misalnya Anas bin Malik bercerita tentang Rasulullah, berarti musnadnya Anas bin Malik. Nah, ini yang versi musnadnya Zaid bin Sabit. Jadi Anas bin Malik bukan bercerita tentang Rasulullah, tapi mendengar cerita tentang Rasulullah. Yang bercerita ya Zaid bin Sabit. Nah, paham ya? Jadi saya ulang, ini hadis tentang perilaku Rasulullah yang disaksikan oleh Zaid bin Sabit. Lalu Zaid bin Sabit bercerita kepada Anas. Berarti ini hadisnya Zaid bin Sabit. Nah, kalau misalnya Anas yang menyaksikan, lalu Anas bercerita tentang Rasulullah tanpa ada jalur sebelumnya, maka berarti itu hadisnya Anas, musnadnya Anas. Jadi itu akan ada bahasa nanti musnadu Anas atau musnadu Zaid bin Sabit. Nah, itu kata kuncinya ya. Jadi ini yang versi musnadnya Zaid bin Sabit, di mana jalur sebelum Qatadah itu adalah Hisham ya. Haddasana Hisham qala haddasana Qatadah. Nah, baru ke Anas bin Malik, lalu Zaid bin Sabit Rasulullah ya. Qala, Zaid bin Sabit berkata. Kan Zaid bin Sabit yang bercerita, berarti Zaid bin Sabit yang berkata. Tasaharna ma'an nabiyyi, kami bersahur bersama Nabi Muhammad SAW. Summa qoma ila sholati, lalu Nabi itu setelah selesai sahur bergegas menuju sholat atau sembahyang. Qultu, maka aku bertanya. Nah, yang bertanya ini Anas. Ya, kenapa? Karena Anas mendengar cerita Zaid bin Sabit tentang dia pernah bersahur bersama Rasulullah SAW. Apa pertanyaannya? Kam kana bainal adhani was sahuri, berapa
ada jarak antara adzan dan sahur, ya. Qala, maka Zaid bin Sabit menjawab, qadroh khamsina ayatan. Ada juga dibaca qadruh khamsina ayatan. Nah, itu saya sampaikan baru sekilas ya. Sekitar 50 ayat. Nah, baru kita baca syarahnya dari Ibnu Hajar al-Asqalani. Perhatikan ya. Semoga ada manfaatnya. Jadi kita belajar hadis bukan hanya memahami maksudnya apa, tapi pretel-pretelan kalimatnya itu biar kita juga faham. Atau ini tabarukan kepada Imam Ibnu Hajar, pretelan-pretelan kalimatnya Imam Ibnu Hajar yang ditulis di kitab ini kita fahami harfan-harfan, apalagi hadisnya. Ya, ulama yang mengulas hadis pun itu sebisa mungkin kita memahami setiap huruf yang ditulis ya. Ya, kalau kamu tidak suka skip ya. Itu kan saya suka seperti itu ya. Walaupun tidak selalu bisa. Qauluhu, adapun ucapan Imam Bukhari ya. Selalu saya bilang qauluhu itu mesti penulis dari kitab yang disyarah ya, atau matan ya. Babu qadrikam bainas sahuri wa sholatil fajri. Maksudnya adalah ya, intihai as-sahuri, selesainya sahur. Artinya masa Nabi bersahur terakhir. Atau setelah itu tidak melaksanakan sahur lagi. Berarti sudah imsak setelah itu. Kenapa? Karena dalam puasa itu, imsak itu maksudnya sudah meninggalkan apa yang membatalkan puasa. Ya. Artinya sudah tidak sahur ya, tidak makan, tidak minum ya. Wabtidai as-sholati, dan memulai sholat. Ya. Jadi jarak antara berhenti sahur dan mulai sholat, begitu kira-kira maksudnya. Li'annal murada, karena yang dimaksudkan ya, takdiru az-zamani adalah perkiraan atau ukuran waktu. Alladzi, di mana turikah ditinggalkan fihi, di dalam waktu tersebut, al-aklu, makan. Ya, kalau taroka berarti Nabi meninggalkan ya. Di mana Nabi meninggalkan alladzi taroka fihi. Kalau masalah membaca begitu bebas saja selama tidak merubah makna ya. Di mana Nabi meninggalkan makan. Ya. Berapa jarak antara Nabi berhenti makan sampai sholat itu berapa waktunya? Wal muradu bi fi'lis sholati. Adapun yang dimaksud dengan hadis fi'lus sholah, artinya kan di situ di hadisnya ada aqom summah qoma ila sholah. Kemudian Nabi melaksanakan sholat. Maka yang dimaksud dengan melaksanakan sholat di situ adalah awwalus syuru'i fiha, yaitu pertama kali Nabi masuk ke dalam sholat itu. Qalahu Az-Zain bin Al-Munir. Itu adalah penjelasan atau ucapan atau pendapat yang diutarakan oleh Zain bin Al-Munir. Itu Ibnu Hajar ya, menjelaskan begitu. Kemudian qauluhu haddatsana Hisham. Perhatikan ini sudah mulai masuk ya. Ucapan Imam Al-Bukhari, haddatsana Hisham, bercerita kepada kami Hisham, huwa ad-Dastuai ya, kalau tidak salah begitu bacanya. Itu adalah Abu Bakar Hisham bin Abi Abdillah kalau tidak salah ya. Ad-Dastuai ya. Begitu cara bacanya ya. Itu salah satu seorang ulama hadis ya. Periwayat hadis juga ya. Kemudian qauluhu an Anas. Nah, ini mulai masuk agak rumit di sini. Adapun ucapan Imam Bukhari ada tulisan an Anasin. Nah, jadi begitu ya kalau baca kitab ya, harus detail ya. Sabaqa fil mawaqiti. Nah, itu sudah mulai rumit kan? Telah terlampau atau telah selesai dibahas fil mawaqiti, di dalam bab waktu-waktu sholat ya. Di hadis Sahih Bukhari juga kan ada bab sholat subuh mulai kapan, sholat duhur, sholat asar ya. Maka bahasa Ibnu Hajar fil mawaqiti ya. Antoriki Sa'idin, satu hadis dari jalur Sa'id. An Qatadah, dari Qatadah. Jadi di dalam bab mawaqit sholat ada hadis yang sama dengan ini, tapi setelah Qatadah itu ya, atau Qatadah itu jalurnya adalah kepada Sa'id, bukan kepada Hisham seperti di sini. Jadi an Hisham an Qatadah kalau di sini. Kalau dalam mawaqit an Sa'id Ibnu Abi Urubah kalau tidak salah ya, Urbah ya. Kemudian Arubah ya, Ibnu Abi Arubah kalau saya lupa namanya ya. Kemudian Qatadah. Nah, jadi jalur Qatadah menuju kepada Hisham seperti hadis ini.
ada jalur lain Qatadah diterima oleh Sa'id ya. Dimana kalau yang seperti itu versinya adalah qala berkata Qatadah qultu li Anasin. Saya bertanya kepada Anas. Ini ada masalah sedikit di sini. Sebetulnya bukan kultu tapi kulna ya. Jadi kalau yang versi Sa'id ya, versi Sa'id yang mendengar dari Qatadah, bukan versi Hisham yang mendengar dari Qatadah ya. Tapi yang versi Sa'id yang mendengar dari Qatadah itu hadisnya itu musnadnya Anas ya. Jadi yang menceritakan tentang Rasulullah itu Anas. Walaupun di situ ada Zaid bin Sabit, ada Zaid bin Sabit ya. Maka bahasanya tasahharo ya. Jadi Anas bercerita tasahharo. Rasulullah dan Zaid bin Sabit melaksanakan sahur. Jadi Anas yang menyaksikan itu lalu Anas yang bercerita. Karena Anas yang bercerita tentang Rasulullah berarti ini hadisnya Anas, musnad Anas. Maka yang bertanya berapa jaraknya itu adalah Qatadah kepada Anas. Kalau di versi ini enggak. Di versi ini yang bertanya adalah Anas. Bertanya kepada Zaid bin Sabit. Karena Anas bukan yang menyaksikan langsung tapi mendengar cerita dari Zaid bin Sabit. Begitu ya. Jadi ada bedanya ya. Kalau masalah tadi yang saya bilang ada masalah di situ, sebetulnya kalau riwayat Bukhari itu bukan kultuh tapi kulna. Yang kultu itu ada di riwayat di kitabnya As-Sunan Al-Kubra ya, punya Imam Al-Baihaqi. Jadi ada Pak ulama yang khusus membahas tentang ini, hadis ini. Dari jalur siapa saja, yang dari Sa'id bagaimana redaksinya, yang dari Hisham bagaimana redaksinya. Nah, yang Imam Bukhari dari jalur Sa'id itu bahasanya kulna, bukan kultuh. Tetapi di sini Ibnu Hajar kok menulisnya kultuh. Lain kali kita bahas tentang itu ya. Ini kita fokus di sini saja dulu. Nah, jadi tidak mungkin toh saya mendetail seperti ini hanya untuk membantah Pak Jainal. Jadi Pak Jainal itu di depan sebagai pemanis aja. Kita lanjutkan ya. Qauluhu qultu kam. Hadis yang isinya adalah qultu kam, apa maksudnya? Gitu kalau kita bahasakan gampang ya. Huwa makulu Anasin. Itu adalah ucapan Anas. Makulun itu kan sesuatu yang diucapkan. Lalu diidofakan kepada Anas, berarti sesuatu yang diucapkan oleh Anas bin Malik. Wal makulu lahu Zaid bin Sabit. Sedangkan makullah ya. Jadi makul bihnya adalah kodrokam. Makulnya atau yang memiliki sohibul makulnya, sohibul kaulnya Anas bin Malik. Lawan bicaranya Anas bin Malik, artinya ucapan ini ditujukan kepada siapa? Zaid bin Sabit. Nah, begitu ya. Jadi kadang kalau diartikan per huruf itu agak jelimet, tapi ya nggak apa-apa, kita belajar memaknai kitab itu harfan-harfan ya. Wal makulu lahu Zaid bin Sabit. Jadi lawan bicara Anas yang dimaksud di mana dia sampaikan ucapan itu adalah kepada Zaid bin Sabit. Wa qad taqaddama bayanu dzalika, dan hal itu telah selesai atau telah terlewat pembahasannya ya, bayanu dzalika, pembahasan hal tersebut fil mawaqit, di dalam tentang mawaqit ya. Jadi di dalam tentang apa itu? Tentang yang seperti yang saya bilang, hadis ini ketika bicara tentang waktu sholatul fajri. Al-mawaqit ya. Kemudian wa anna Qatadah aidon sa'ala Anasan andalik. Itu kan sudah mulai nyambung dengan di atas. Sebagaimana dalam mawaqit itu bahwasanya Qatadah juga bertanya kepada Anas. Kalau versi di sini kan Anas bertanya kepada Zaid bin Sabit, sehingga kultu kam itu adalah makulu Anasin, ucapannya Anas bertanya kepada Zaid bin Sabit. Nah, kalau dalam mawaqit itu berarti makuluhnya Qatadah yang bertanya Qatadah. Jadi tukar posisi ya. Qatadah yang menjadi yang bertanya, yang ditanya Anas bin Malik. Kalau di hadis ini Anas bin Malik yang bertanya, yang ditanya Zaid bin Sabit. Nah, kemudian karena hadis ini adalah musnadnya Zaid bin Sabit, jadi Zaid bin Sabit yang bercerita. Sementara kalau di Al-Mawaqit yang bercerita itu adalah Anas bin Malik, langsung bercerita tentang Rasulullah sahur bersama Zaid bin Sabit. Maka bahasanya tasahharo ya. Kemudian warawahu Ahmadu aidon, dan meriwayatkan kepada hadis itu
Ahmad. Imam Ahmad aidon juga an Yazid dari Yazid bin Harun ya. Yazid bin Harun an Hammam dari Hammam wa fihi anna Anasan qala. Dan di dalam hadis itu bahwasanya Anas bin Malik berkata, qultu li Zaidin. Nah, di sini jelas maksudnya Zaid di situ adalah Zaid bin Sabit. Jadi kalau versi Imam Ahmad ada lagi riwayat bahwasanya aku bertanya kepada Zaid ya. Jadi Anas berkata qultu li Zaidin. Saya bertanya kepada Zaid ya. Jadi semakin jelas bahwasanya qultu di hadis ini adalah ucapan Anas bertanya kepada Zaid ya. Qauluhu qala qadra khamsina ayatan. Adapun dalam hadis itu ada bahasa qala qadra khamsina ayatan. Ai mutawassitatan. Maksudnya adalah yang sedang-sedang ya. Ayat yang sedang-sedang ya. La tawilatan wala qasiratan. Tidak panjang, tidak pendek, sedang-sedang lah. La sari'atan, dibacanya tidak ngebut, wala beti'atan, juga dibacanya tidak lambat. Sedang-sedang. Ayatnya sedang-sedang, cara bacanya juga sedang-sedang. Karena ini patokan ukuran ya. Jadi mesti ambil yang ukuran normal. Ya. Wa qadrun birraf'i. Ya, maksudnya wa qadrun itu adalah membaca qadroh dengan rafa, berarti qadru ya. Ya, dalam artinya itu kan ada qadru khamsina ayatan. Kan dibaca rafa di situ ya. Ala annahu khabarul mubtada. Atas dasar bahwa itu menjadi khobar dari mubtada. Mubtadanya mana? Ya dibuang. Kenapa dibuang? Karena sudah diketahui. Jadi kalau ada pertanyaan, kam umrukah misalnya, berapa umurmu? Langsung jawab, salasuna, 30 tahun. Itu khobar. Mubtadanya apa? Ya umri ya, atau huwa ya bebas. Berarti di sini ditanya kam qadru, berarti jawabannya adalah zamanuhu qadru begitu ya. Waktunya adalah. Jadi qadru di situ adalah, makanya menjadi khobar dari mubtada. Wa yajuzu an-nasbu, dan boleh juga dibaca nasab ala annahu atas dasar bahwasanya qadroh di situ khobaru kana, menjadi khobarnya kana al-muqaddarati yang dikira-kirakan. Kenapa al-muqaddarah ya? Karena itu ya mensifati lafadz kana, di mana lafadz kana itu menjadi mudhof ilaih ya. Bukan kanahnya, tapi itu i'rab hikayah ya. Lafdu kana ya. Jadi lafdu kana itu menjadi mudhof ilaih, maka al-muqaddarati itu dijarkan juga ya, disamakan dengan hukumnya kanah. Nah, begitu ya. Kemudian fi jawabi Zaidin la fi su'ali Anasin. Karena yang ada di dalam ucapannya Zaid bin Sabit. Jadi mengkira-kirakan ada kanah dalam ucapannya Zaid bin Sabit. Jadi seolah-olah Zaid bin Sabit itu mengatakan kanah qadruhu atau zamanuhu qadroh khamsina ayatan. Seolah-olah begitu. Ada masa jarak antara sahur dan sholat subuh itu adalah sekitar 50 ayat. Begitu ya. La fi su'ali Anas. Bukan karena yang ada di pertanyaan Anas. Kan kita tahu dalam hadisnya kultu. Anas bertanya. Kam kanah. Berapa? Ada. Jadi yang menjadikan jawaban qadroh khamsina itu menjadi nasab. Bukan kanah yang ada di pertanyaan Anas. Tapi kanah yang dikira-kirakan ada di dalam jawaban Zaid bin Sabit itu sendiri. Kenapa tidak bisa kanah yang ada di ucapan Anas tersebut? Ya, alasannya adalah, perhatikan, li'alla tasiroh kana wa ismuha min qailin wal khobaru min akhor. Agar tidak terjadi ada kanah dan isimnya berasal dari seseorang yang berbicara, sementara khobarnya kok berasal dari orang lain. Begitu ya. Faham ya, faham bagaimana Ibnu Hajar membahas sebegitu detailnya ya. Kalau misalnya yang menasabkan qadroh yang merupakan ucapan Zaid bin Sabit itu adalah lafadz kanah yang diucapkan oleh Anas bin Malik atau fi su'ali Anasin, ya, maka berarti terjadi ada kanah dan isimnya diucapkan oleh orang lain yaitu Anas, khobarnya kok diucapkan oleh Zaid bin Sabit. Tidak mungkin begitu ya. Tidak mungkin. Kenapa? Karena itu satu susunan, itu satu berita ya. Satu berita disampaikan satu orang.
Karena isim dan khobarnya itu mesti satu kesatuan dari berita. Ya kan lucu. Kita mau menyampaikan kepada seseorang, Maman itu adalah, lalu orang yang mau kita beritahu yang menjawab tidur. Nah itu nggak masuk akal kalau begitu. Berarti bukan kita yang memberitahu, dia yang memberitahu kepada kita. Biar nggak simpang siur begitu, maka apa yang ingin kita tanyakan jelas. Berapa waktunya itu ada, berapa jaraknya. Yang menjawab pun sudah jelas, waktunya itu adalah begitu ya. Jadi ini posisinya jelas, ada yang bertanya, ada yang menjawab. Nah begitu. Wallahu alam, ini penting atau tidak menurut kamu, tapi saya suka seperti ini ya. Kalau kita memahami setiap kalimat per huruf itu, walaupun ini tidak relevan untuk semua orang ya. Kita kalau mengkaji kitab harus begini ya, nggak selesai juga. Kadang kita bicara dengan orang itu cukup menyampaikan pemaknaan secara umum. Ya, asal jangan asal-asalan lah ya. Tetapi kadang-kadang perlu juga kita berfantasi mendetailkan kalimat itu sampai sedetail-detailnya. Kemudian qolal muhallabu wa ghairuhu, berkata ulama yang bernama al-muhallab dan lainnya, fihi, di dalam hadis itu takdiru al-awqati, ada memperkirakan waktu ya, memperkirakan waktu yang berlangsung ya. Maksudnya diperkirakan itu ukurannya atau mengukur waktu lah gampangnya ya. Jadi takdir itu mengukur ya. Mengukur waktu bi'amalil badani, dengan menggunakan ukuran yaitu pekerjaan ya. Pekerjaan badan ya, pekerjaan manusia ya. Kemudian wakanatil arabu, dan ada orang-orang Arab itu atau suku Arab tuqaddiru al-awqata, mengukur waktu bil a'mali, dengan perbuatan. Kaqaulihim, sebagaimana ucapan mereka, qadra halbisatin, selama atau seukuran dengan waktu memerah susu kambing ya. Jadi orang Arab dulu itu kalau mau menjelaskan berapa lama waktunya, biasanya dibandingkan atau diukur dengan lamanya sebuah pekerjaan. Begitu ya, ribet saya berbahasa dengan mudah sebetulnya ya. Padahal kan itu maksudnya. Jadi orang Arab dulu itu kalau mau menjelaskan berapa lama waktu kan tidak ada jam. Jadi diukur dengan lamanya sebuah kegiatan. Misalnya berapa lama kamu akan pergi? Ya sekiranya selama orang memerah sapi, memerah susu sapi atau susu kambing begitu ya. Ya mungkin dulu belum ada jam ya. Kalau sekarang kan kita ya mungkin sekitar setengah jam atau apa gitu ya. Tapi ini menggunakan kegiatan orang gitu ya. Tapi yang sudah biasa kita kenal, artinya jangan menggunakan standar orang tertentu. Kalau ada orang merah susu sapi lemut dari pagi sampai sore, enggak, ini yang standar. Sama dengan tadi ketika membaca ayat, ya ayat yang standar, tidak panjang, tidak pendek, tidak ngebut, tidak pelan, standar aja, sedang-sedang saja ya. Selanjutnya, au qadra nahri jazurin, atau setara dengan waktu menyembelih jazur. Jazur itu masoluha minal ibili liyudbahah ya. Unta yang sudah siap untuk dipotong. Nah, begitu ya. Itu bahasa-bahasa yang sudah sering dipakai dalam hadis Nabi juga ya. Ketika Nabi datang ke Madinah itu naharo jazuron ya. Menyembelih seekor unta. Jazur itu ya unta, tetapi untuk unta yang sudah siap dipotong, sudah ideal lah, nggak terlalu tua, nggak terlalu muda ya. Itu namanya jazur ya. Itu juga. Jadi seukuran memotong unta. Itu sebagai patokan berapa lama waktu gitu ya. Nah, itu ya. Kemudian fa'adalah Zaidun bin Sabit ya. Maka Zaid bin Sabit memalingkan ya, andzalika, daripada menyebutkan perbuatan-perbuatan badan itu, ilat takdiri, kepada menentukan ukuran atau kepada membuat timbangan ya, bil qiraati, berupa membaca, isyaratan, sebagai petunjuk, ila anna dzalikal waqtah, bahwasanya waktu tersebut ya, karena waktal ibadati bitilawati, ada waktu tersebut adalah waktu untuk ibadah berupa tilawah atau membaca Al-Quran. Jadi Zaid bin Sabit ini menurut Al-Muhallab ya, menggunakan ukuran, tidak menggunakan ukuran seperti memotong unta atau seperti memerah susu sapi atau susu domba. Tapi Zaid bin Sabit ini memalingkan dengan
memunculkan ukuran berupa aktivitas membaca, di mana itu ada pesan tersirat atau ada isyarah bahwa waktu itu bagus untuk digunakan beribadah berupa tilawah. Ya. Jadi mungkin dulu tidak umum ada ukuran berupa sekiranya membaca beberapa ayat, enggak, umumnya yaitu aktivitas badan seperti yang biasa gitu ya. Memotong kambing atau memerah susu kambing dan sebagainya. Tetapi oleh Zaid bin Tsabit diganti dengan membaca dengan ukuran lamanya membaca 50 ayat. Ya, sebagai isyarat juga bahwa itu waktu bagusnya adalah diisi dengan beribadah. Walau kanu yuqaddiruna bi ghairil amali, seandainya orang-orang Arab itu membuat ukuran waktu atau yuqaddiruna ya, bi ghairil amali, tidak dengan perbuatan atau tidak dengan a'malul badan, artinya seandainya enggak ada tradisi dalam Arab itu kalau mengukur waktu itu diukur dengan berapa lama kamu melakukan sesuatu ya. Seperti tadi memerah susu atau menyembelih ya. Lakola, maka niscaya Zaid bin Tsabit itu akan menjawab atau akan mengatakan misalnya qadra darajatin, sekiranya segini ya. Seandainya tidak ada ketetapan kalau mengukur waktu itu dengan masanya perbuatan, maka mungkin ya, Zaid bin Tsabit akan menggunakan bahasa lain, misalnya ukurannya segini ya, derajatnya segini ya. Atau bahkan ya sulusa khomsi saatin ya. 3/5 dari 1 jam ya. Kira-kira begitu ya. Misalnya dulu sudah ada jam lah, gampangnya begitu. Misalnya dulu sudah ada patokan tentang berapa lamanya waktu itu, maka mungkin Zaid bin Tsabit akan menggunakan patokan waktu. Tetapi karena tidak ada, yang ada hanyalah tradisi orang Arab mematokkan waktu itu dengan perbuatan, maka menggunakan perbuatan. Tetapi karena ada isyarah lain yang ingin diajarkan oleh Zaid bin Tsabit, maka dia menggunakan patokannya dengan membaca Al-Quran 50 ayat. Di mana itu tujuannya untuk memberitahu bahwa itu adalah waktu yang baik untuk membaca Al-Quran. Ibadah bitilawah. Ini adalah ucapan Al-Muhallab yang dinukil oleh Imam Ibnu Hajar. Kemudian qala Ibnu Abi Jamrah. Ibnu Abi Jamrah berkata, fihi, di dalam jawaban Zaid bin Tsabit adalah 50 ayat itu isyaratun, ada isyarah ila anna awqatahum, bahwasanya sesungguhnya waktu-waktu para sahabat itu kanat mustawraqatan bil ibadah, ada waktu itu dihabiskan untuk beribadah.